Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan, channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Ikutin terus ya. Travelers mau healing-healing atau weekendan gak jauh dari Jakarta. Nah, sekarang saya mau ngajak travelers untuk staycation di satu tempat yang view-nya cakep banget, menawarkan udara yang sejuk, view bukit yang indah, dan juga kabut-kabut tipis pada pagi hari. Lokasinya nggak jauh dari Jakarta, paling perjalanan 1 jam aja lewat tol, dan kalian sudah tiba di tempat ini. Kalau mau menuju ke sini dari Jakarta, boleh lewat tol Jagorawi dan keluar di exit tol Sentul Selatan. Dari pintu tol ini sih cuma sekitar 15 menit lah ya menuju lokasi. Nama tempatnya di Upper Cliff Resort and Cafe. Lokasinya masih di sekitar Sentul. Nah, kalau sudah keluar dari exit tol Sentul Selatan, kalian tinggal masuk aja ke area Sentul City. Lurus aja dan ketemu bundaran ini, kalian langsung belok kanan dan ikuti petunjuk jalan. Atau kalau kalian males nggak pengen bingung-bingung, cari aja di Google Maps karena lokasinya sudah ada dan akurat. Jalannya cukup bagus, travelers bisa cukup 2 mobil, nggak usah khawatir masuk-masuk gang senggol. Pokoknya ikutin aja petunjuk jalan, dan karena kita memang mau menuju ke bagian tertinggi dari Sentul, maka jalannya agak menanjak. Nah, kita sekarang sudah mendekat ya travelers ke TKP, dan dari sekitar jarak 500 meter aja udah kelihatan nih resortnya karena lokasinya yang di ketinggian. Kalau udah nyampe sini nggak akan kesasar ya travelers, karena tulisan The Upper Cliff Resort Sentul itu terlihat jelas di pagar bagian depan. Dari jauh sih sudah kelihatan ya gunung-gunung dan persawahan yang hijau, jadi bikin mata segar dan rasanya udah nggak sabar sih pengen langsung tiba di TKP. Tinggal belok kiri, ikut jalan lurus sedikit menanjak, dan kemudian nyampe di bagian lobinya. Jadi di Upper Cliff Sentul ini punya 2 bangunan yang terpisah. Yang satu bangunan untuk resortnya, dan yang di pojokan sana itu bangunan untuk kafenya. Tapi antara resort dan cafe buat tamu yang menginap di resort itu sebenarnya punya jalan penghubung. Nah, karena tujuan saya kesini untuk menginap di resortnya, maka saya mau check-in dulu ya travelers. Untuk parkirnya nggak usah khawatir travelers, cukup banyak slot parkir terutama di bagian depan cafe dan halaman sampingnya. Kebetulan pada saat saya menginap, saya datangnya pada saat weekdays, jadi mungkin tamu-tamu hotel tidak banyak yang menginap. Jadi saya bisa parkir di depan persis lobi hotel. Lobinya sih simple ya travelers, ya memang tujuannya adalah untuk tempat registrasi check-in. Dan ada sih beberapa kursi di bagian tengahnya untuk para tamu yang menunggu proses check-in. Terus ada kolam-kolam kecil juga travelers ya, lengkap dengan aneka bunga anggrek di bagian dindingnya. Saya agak penasaran sih sebenarnya, ini bunga anggrek beneran atau bunga anggrek artifisial ya. Jadi dengar suara gemericik air di kolam itu rasanya juga udah adem. Karena saya sudah reservasi duluan lewat reservasi online, jadi proses check-in saya nggak terlalu lama ya. Saya tinggal nunjukin KTP dan kemudian bisa mendapatkan kartu akses menuju kamar. Nah, hotel ini cukup disable friendly lah, artinya buat yang pakai kursi roda tersedia banyak cara dan jalan yang bisa diakses oleh pengguna kursi roda. Termasuk juga hotel ini menyediakan kursi roda bagi tamu yang membutuhkan. Kalau kita butuh kursi roda, silahkan pinjam ke bagian resepsionis. Oh ya, kartu akses kamar ini juga digunakan untuk masuk ke area resort. Jadi kita naik tangga, di situ ada pintu dan kita harus tapping kartu ya, card kita untuk bisa masuk ke dalam area resortnya. Jadi keamanan cukup terjamin ya, dan benar-benar private sih buat para penghuni resort. Nah, ini ya travelers, saya udah masuk ke resortnya. Kita langsung disambut dengan infinity pool yang keren banget. View-nya kayak di mana ya travelers? Kayak di puncak, kayak di Bali. Cuman bedanya kalau ini kan nggak ada penjor-penjor ala Bali atau patung-patung ala Bali. Tapi memang cakep banget. Nah, kita akan bicarakan lebih lanjut ya tentang suasana di infinity pool ini nanti ya setelah saya masuk kamar. Suasana sudah sore dan saya ingin buru-buru masuk ke kamar untuk melihat suasana menjelang sunset dari area kamar. Nah, ini area menuju kamar ya travelers, ada taman-tamannya yang bersih, rapi, rumput-rumputnya juga terpelihara cakep, ada air mancur mini ya. Oh ya, pada saat check-in petugas menyampaikan bahwa tidak ada in-room telepon di kamar. Jadi kalau kita perlu sesuatu dengan pihak resepsionis atau servis, maka kita hanya bisa berkomunikasi lewat WA ke nomor yang nanti akan disampaikan oleh petugas hotelnya. Nah, kali ini traveler saya akan menginap di kamar Venus Deluxe Room. Overall sih di sini ada 15 kamar dalam 4 tipe, tapi nanti untuk tipe-tipe kamar yang lain nanti akan saya jelaskan setelah saya mereview kamar yang akan saya gunakan. Nah, ini kamar yang akan saya gunakan, kamar tipe Venus Deluxe. Langsung kita cek ya ke dalam. Nah, ini dia kamarnya. Begitu masuk, impresi saya kamar ini bersih, rapi, dan nyaman. Tempat tidurnya berukuran king size yang nyaman, dan di sebelah kiri kanannya ada colokan tombol lampu.
Dan saya suka dengan penerangannya Travelers, ada lampu LED yang mengelilingi sisi atas dari plafon kamar, dan juga lampu LED-nya dipasang juga di belakang headboard berfungsi sebagai lampu tidur juga, dan juga di area meja kerja. Kamarnya juga sudah dilengkapi dengan smart TV, jadi bisa Netflix-an, bisa YouTube di sini. Di sini juga ada meja kerja dan posisinya cakep banget nih. Kalau kita buka tirai jendelanya, kita bisa sambil kerja sambil melihat view keluar, asik banget. Lemarinya ada dekat pintu, ada safe deposit box, kemudian ada juga slippery 2 pasang. Meskipun udara Sentul ini udah dingin ya Travelers, tapi kamar tetap dilengkapi AC. Room amenitiesnya juga lengkap, ada teh, gula, kopi, gula diet, disusun di atas nampan yang berlaci, kelihatannya keren banget. Juga pemanas air. Nah, yang saya suka lagi diberikan 2 botol air mineral masing-masing 1 liter. Wah, ini sih puas banget. Nah, kita lihat kamar mandinya ya. Kamar mandinya ya kompak lah, lengkap dengan meja wastafel, kemudian ada cermin, ada shower room, dan kemudian toilet. Room amenities juga lengkap, ada sikat gigi, pasta gigi, shaver, shower cap, cotton buds, dan lain-lain. Nah, untuk shower gel dan sampo disediakan dalam botol gede ya, cuman tidak disediakan conditioner, jadi sampo dan air panas, air dingin juga tersedia dengan tekanan air yang cukup. Dan yang paling saya suka dari kamar ini adalah dinding kacanya menghadap langsung keluar. Semua tipe kamar di resort ini mempunyai balkon ya Travelers, jadi untuk kamar ini juga ada balkonnya. Ini ya Travelers, ketika balkonnya dibuka langsung terlihat pemandangan cakep di seberang sana. Jadi sambil rebahan di kamar sambil nonton TV, ketika melihat ke kiri langsung terlihat pemandangan yang cakep, bukit dan pohon-pohon hijau sekitarnya. Ada 2 meja dengan coffee table-nya dan duduk-duduk di sini sambil menikmati keindahan sore. Waduh, pasti suatu pengalaman yang menyenangkan. Jadi ini lapangan rumput ya Travelers, dan kemudian kalau kita mendekat ke arah pagar, kita bisa melihat jalan raya di sekitar, dan di kejauhan sana ada bentuk siluet gunung. Ini Gunung Salak ya Travelers, kalau kita lagi beruntung dan cuaca nggak mendung, maka siluet Gunung Salaknya terlihat cakep banget. Nah, untuk kamar tipe deluxe ini cuma ada 4 ya Travelers, jadi kayak eksklusif gitu dan private. Karena dapat balkon dengan halaman rumputnya dan kemudian diberi pagar. Kalau diperhatiin sih karena kamar ini tipenya ada 4, jadi kayak bisa digunakan untuk keluarga yang memang datang rombongan gitu ya. Misalnya mau datang rame-rame, nah bisa deh pesan langsung 4 kamar tipe deluxe ini, dan digunakan untuk main atau tempat ngumpul-ngumpul atau tempat ngobrol-ngobrol atau acara keluarganya. Gambarnya nggak dempetan ya antara satu kamar dengan yang lain, jadi masing-masing kayak villa gitu, dan kita nggak akan terganggu dengan suara-suara orang di sebelah karena dindingnya nggak nempel. Nah, habis beres-beres saya mau duduk-duduk nih di balkon sambil ngopi-ngopi menikmati pemandangan cantik di depan mata, luar biasa. Dan ini pemandangan sore hari yang menjelang malam atau menjelang maghrib ya Travelers, sudah kelihatan siluet-siluet gunungnya, kemudian juga warna langit yang sudah berubah warna jingga, dan lampu kotanya sudah mulai nyala. Wah, cakep banget deh. Nah, kita cek suasana di dalam kamar ya ketika udah malam hari. Jadi pengen lihat pencahayaannya gimana sih. Dan Travelers, ini suasana kayak romantis-romantis gitu sih ya. Memang cahayanya agak-agak temaram-temaram gitu, nggak gelap tapi nggak terang banget. Katanya sih memang setting demikian supaya kelihatan seperti intimate. Apalagi lampu-lampunya menggunakan warna kuning warm tuh. Jadi ya bener-bener kelihatan hangat, homey banget. Oh ya Traveler, tadi saya udah janji ya di depan bahwa saya akan ceritain juga gimana kondisi untuk tipe kamar lainnya. Nah, sekarang saya coba untuk room tour juga untuk kamar Pakis Raja President Suite. Ini adalah kamar untuk kelas tertinggi di resort ini. Ini memang cuma ada 1 unit ya Travelers, dan sering laku. Jadi kalau pengen ke tipe kamar ini harus pesen jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, ini kamarnya Travelers. Waktu kita masuk ke dalam, kita udah disuguhi kamar yang nyaman banget, luas, warnanya didominasi dengan coklat, dan lantai dan furniturnya juga semua warna coklat, tapi nggak terlalu gelap ya Travelers karena banyak lampu-lampu yang juga berwarna kuning hangat. Kamarnya lebih lebar ya, lebih luas dari kamar tipe yang saya gunakan tadi, kamar tipe deluxe, karena ini luasnya sekitar 48 meter persegi. Tempat tidurnya juga gede ya, jadi untuk orang dewasa dan plus ada anak-anak juga masih oke sih. Sama dengan tipe kamar yang lain, di kiri kanannya juga ada stop kontak dan colokan lampu. Untuk fasilitas entertainnya di sini ada smart TV juga, dan juga wifi-nya juga cukup kencang. Room amenities-nya juga lengkap, ada teh, gula, kopi, termasuk juga mini fridge yang ada di bagian bawah.
Terus ada juga satu set kursi dengan coffee table-nya dan juga nggak ketinggalan meja dan kursi untuk kerja. Nah, kalau lemarinya lebih gede juga, 3 pintu, dan di dalamnya juga standar ada safe deposit box, kemudian ada slippery juga. Yang saya paling suka dan benar-benar menunjukkan bahwa ini kamar yang presidential suite adalah karena dua sisi dindingnya itu menggunakan kaca lebar. Jadi ketika tirai jendela dibuka, maka akan kelihatan pemandangan luar dari dua sisi yang berbeda. Satu lagi, mereka punya dua balkon sebenarnya travelers. Satu balkon yang di bagian sisi kiri atau di bagian pinggir atau samping ya, isinya juga satu set kursi, dan kemudian kolam renangnya juga berbentuk L gitu ya. Jadi dari bagian balkon kiri ini juga bisa kita berenang sambil lihat-lihat pemandangan gunung. Dan yang epic banget tentu saja pemandangan ke arah balkon depan. Jadi ketika berjalan masuk dan tiranya dibuka, kita sudah melihat view kolam renang private pool yang cakep, plus maju lagi ke belakang kita akan mendapatkan pemandangan gunung, bukit, dan pohon-pohon yang menyegarkan mata. Epic banget. Dan satu-satunya kamar yang mempunyai private pool. Asik banget ya duduk-duduk di sini di balkon sambil healing-healing, kontemplasi, melihat kejauhan, ada bukit-bukit cakep, bener-bener luar biasa. Dan ini kolam renangnya benar-benar private ya travelers, karena ke tetangga sebelah di villa sebelah ini kita ditutupi dengan pagar yang tertutup. Nah, untuk bathroomnya seperti ini ya travelers, luas dan besar, kemudian desainnya modern dan gunain warna yang soft jadi terlihat nyaman. Dan bagusnya lagi ya travelers, atapnya juga sebagian menggunakan kaca, jadi cahaya matahari bisa langsung menerobos masuk ke kamar mandi kita. Privacy tetap terjaga ya travelers karena dindingnya juga dari beton. Nah, untuk kamar ini tersedia bathtub dan juga shower room. Jadi kalau kita datang dengan anak-anak, nggak usah rebutan kamar mandi, bisa sebagian berendam di bathroom atau sekalian shower room. Lanjut sekarang kita ke tipe kamar yang lain ya travelers. Di sebelahnya ada kamar tipe Pakis Junior Suite. Boleh dibilang ini kamar Pakis Junior Suite adalah kamar nomor 2 level tertinggi di resort ini, dan jumlahnya juga ada 4 unit. Yuk kita sekarang langsung masuk, dan desainnya sebenarnya hampir sama ya dengan tipe yang President Suite-nya tadi, dan luas kamar juga sama 48 meter persegi. Yang membedakannya adalah layoutnya ya travelers, karena untuk tipe kamar ini kamarnya langsung menghadap ke arah pintu belakang dengan pintu kaca dan view yang cakep. Yang membedakan lagi adalah area TV, kemudian meja kerja ada di sebelah kiri dan kanannya. Jadi kalau mau nonton TV ya kita harus ngadep ke samping ya travelers, nggak tepat di depan mata kalau kita sambil tiduran. Fasilitas lain seperti room amenities, toiletries, dan peralatan-peralatan lain juga standar ya, seperti di kamar-kamar lainnya. Dan untuk jenis kamar ini arahnya adalah melihat view Gunung Pancar dan Bukit Panisan. Kamar ini juga punya tipe balkon tapi nggak ada private poolnya, dan balkonnya juga menghadap ke view bukit di depannya. Cakep banget ya, perfect banget nih pemandangannya. Kamar mandinya juga menggunakan shower room dan ada skylightnya juga, jadi sinar matahari juga masuk. Jadi penerangan yang alami juga. Nah sekarang udah hampir malam travelers, udah gelap, saya mau istirahat dulu di kamar karena sudah lelah seharian. Kita lanjut besok pagi ya travelers, gimana kondisi di pagi hari. Oh ya, pada saat check-in petugas menyampaikan bahwa tidak ada in-room telepon di kamar. Jadi kalau kita perlu sesuatu dengan pihak resepsionis atau servis, maka kita hanya bisa berkomunikasi lewat WA ke nomor yang nanti akan disampaikan oleh petugas hotelnya. Ada pilihan menu yang disediakan, mau Western atau mau Asia atau Indonesian, tapi saya milih American breakfast ya travelers. Breakfast juga boleh disediakan mau diantar ke kamar atau di resto, dan saya pilih disediakan di resto dan minta disediakan jam 6:30 pagi. Nah karena saya mau malam-malam ini mau sambil nonton TV, saya coba nyalain TV, tapi sayangnya travelers ada trouble di TV-nya. Sayangnya pas di TV nyalakan, koneksi internetnya tidak menyambung, jadi percuma dah smart TV-nya nggak berfungsi, dan saya juga akhirnya menginfokan ke tim resepsionis. Tapi itu di jam 12 malam ya travelers. Bagusnya masih direspon juga sama resepsionnya dan mereka mendatangkan petugas. Tapi setelah dicoba-coba diutak-atik, TV-nya masih tetap nggak bisa dinyalakan. Bukan tidak bisa dinyalakan, tapi tidak bisa menangkap siaran. Akhirnya solusinya pihak hotel menawarkan saya untuk pindah kamar. Tapi karena sudah malam dan saya nginap di sini cuma 1 malam, saya pikir udah nanggung ya. Akhirnya ya udah deh, saya bilangin saya terima aja kondisi seperti ini. Jadi saya nggak mau pindah kamar juga daripada repotnya. Ya rada kecewa juga sih. Tapi ya udah deh, saya bawa tidur aja akhirnya.
Nah, pagi-pagi saya sudah bangun dan selamat pagi traveler, selamat menikmati hari yang indah dan view yang cakep di Upper Cliff Resort Sentul. Pagi-pagi saya udah buka tirai jendela dan wing, terlihatlah pemandangan indah pagi hari. Tapi saya terlambat bangun traveler, saya sebenarnya pengen bangun jam setengah 6, tapi saya baru terbangun jam setengah 7 pagi. Jadi view sunrise-nya nggak kelihatan deh, terlewatkan. Sambil menikmati pagi hari di balkon belakang kamar, tiba-tiba bel kamar berbunyi dan room boy menginfokan bahwa breakfast untuk saya sudah disediakan di kolam renang pada setengah 7 pagi. Jadi saya langsung deh menuju ke kolam renang untuk menikmati breakfast. Nah, ini ya travelers, menu breakfast yang disiapkan untuk saya pagi ini. Saya memang memilih minta roti-rotian atau dengan American breakfast ya. Dan isinya adalah 2 potong roti tawar, kemudian ada omelet, kemudian ada smoked beef dan ada sosis, ditambah juga dengan butter dan cheese, plus ditambah sepiring buah segar. Breakfast per kamarnya disediakan tuh 2 orang ya travelers, dilengkapi dengan 3 gelas jus, ada jus guava, orange dan mangga, dan 1 sus segar. Karena breakfastnya disediakan di dekat kolam renang, jadi kita bisa menikmati breakfast sambil menikmati pemandangan yang indah yang disuguhkan pagi itu. Nah, pilihannya breakfastnya memang set menu ya saat itu travelers, karena tamu yang menginap itu kurang dari 50% kapasitas kamar. Nah, ini kan ada resortnya ada 15 kamar. Jadi kalau yang terisi kurang dari 7 kamar, mereka akan menyiapkan set menu. Tapi kalau kamarnya yang tersewa lebih dari 50% atau sekitar lebih dari 8 kamar, maka breakfastnya disediakan dengan a la carte. Dan saya ceritain dulu ya travelers, kolam renangnya ada di sini. Jadi kolam renangnya ini terbagi 2 untuk dewasa dan untuk anak-anak. Untuk yang dewasa ke dalamnya 120 cm dan untuk anak-anak 80 cm. Airnya bukan air hangat ya, air dingin biasa. Tapi yang paling saya suka adalah memang kolam renangnya itu konsepnya infinity pool. Jadi langsung menyatu dengan suasana alam, gunung dan bukit di depannya. Dan keren banget travelers. Kolam renang ini hanya bisa digunakan untuk tamu resort ya travelers. Jadi untuk tamu-tamu resto atau cafe yang nggak nginep tapi pengen berenang di sini nggak boleh. Dan restonya memang tepat di sebelah kolam renang. Jadi kalau kita breakfast ini pasti kita akan dapat suasana view pagi hari dari suasana alam sekitar kolam renang dan resort ini. View dari kolam renang ke arah belakang itu memang gak ada obatnya travelers, cakep banget. Ada kabut-kabut tipis, kemudian ada pohon-pohon, dan kalau kita jalan ke sebelah pinggir kolam renang ya, ternyata di bawahnya itu adalah area persawahan. Jadi klub deh dapat view kolam, view sawah, dan view bukit yang cakep. Nah, bagusnya lagi kolam renangnya seperti dikasih bubble-bubble gitu ya travelers. Dan kolam renangnya ini bubble-nya beroperasi dari jam 6 pagi sampai dengan jam 5 sore. Mau duduk santai di lazy bed ini juga oke banget, atau mau sambil kerja buka-buka laptop juga oke. Oh iya travelers, kalau travelers pengen nongkrong di sekitar hotel ini, di atas lobby itu ada yang namanya lobby lounge. Tapi bukannya pada saat weekend aja ya, kalau weekdays mereka nggak dioperasikan. Nah, karena saya datang pada saat weekdays, jadi memang lobby lounge yang ada di atas ini nggak buka ya. Tapi saya pengen ceritain ya, gimana sih keadaan di atas ini. Kalau travelers datang ke sini biar bisa ngebayangin pas weekendnya. Menuju ke lobby lounge kita naik tangga di sisi meja resepsionis ya, dan ada anak tangga yang muter, kemudian lampu gantungnya dari rotan ini juga buat jadi cakep ya. Dan sampai di atas kita akan ketemu satu sudut atau satu barisan deretan kursi seperti kursi bar gini, ini menghadap ke arah depan jalan ya. Duduk di sini keren juga ya travelers, karena kita bisa dapat view pemandangan ke arah depan resort, dan view-nya itu hampir sama dengan view ketika kita duduk di balkon kamar deluxe. Nah, ini lobby lounge-nya travelers, pemandangannya sih ke arah belakang atau ke depan. Nah, kalau ke arah belakangnya jujur ini cakep juga ya, karena berada di ketinggian, dan dari sini kita bisa melihat view ke depan lebih luasa ke arah bukit dan gunung, dan kemudian kalau kita ngeliat ke bawah kita juga bisa mendapatkan view kolam renang. Nah, sekarang kita cobain ya menuju ke area cafe. Menuju ke cafe dari resort ini kita bisa melalui jalan penghubung. Bisa jalan penghubung atau koridor yang berada atau tersambung dari area lobby, atau kita bisa juga melalui jalan khusus untuk penghuni resort yang terdapat di bagian belakang atau di daerah pool. Kafenya terdiri dari 2 lantai ya travelers, ada cafe Resto Langit dan lobby lounge. Totalnya bisa menampung hampir 500 orang sih katanya. Dari jauh sudah kelihatan cakep ya dengan lampu-lampu dan tangganya yang juga dilengkapi dengan lampu. Dan konsep kafenya ini sih semi terbuka ya travelers, jadi udara sejuk di area Sentul ini bisa tersirkulasi dengan baik.
Dan sekali lagi cafe ini menawarkan view gunung dan bukit dan makin jelas sih kalau duduk di sini. Nah, kalau dari resort menuju cafe, kita akan ketemu dulu area padang rumput yang terbuka. Area padang rumput ini bisa digunakan untuk kita mau ngadain private party, semacam ya pesta-pesta outdoor ya, atau bahkan kalau kita misalnya mau ngadain acara gathering kantor, bisa ngadain semacam gamesnya itu di sini. Dan biasanya kalau tamu-tamu datang ke cafe ini pasti nggak akan melewatkan ikon utama spot foto yang paling dituju di cafe ini atau resort ini, yaitu Bromelia Triangle atau Deck Bromelia. Kenapa ini jadi fokus? Karena dari deck ini kita bisa ngeliat pemandangan Gunung Pancar dan Bukit Panisan yang sangat jelas banget di depan mata kita. Dan dari kejauhan kita juga bisa melihat ada waterfall air terjun. Air terjun ini bisa ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit ya dari resort. Dan jujur travelers, ini view-nya cakep banget, gak usah healing-healing jauh deh kemana-mana ke puncak. Di sini aja kita bisa dapat pemandangan yang udah cakep gini dan udara segar bebas polusi. Pokoknya datang ke tempat ini jadi pengen foto-foto terus. Nah travelers, rasanya sudah cukup ya virtual tour kita di Upper Cliff Sentul Resort and Cafe. Dan dengan view yang disajikan dan udara yang sejuk bebas polusi, rasanya worth it sih menginap staycation di sini. Dan cocok juga buat travelers yang ingin honeymoon di sini. Dan untuk yang bawa keluarga bisa juga menghabiskan waktu sambil berenang dan menikmati atau hiking atau trekking di sekitar Sentul ini. Mungkin kalau dilengkapi dengan fasilitas bermain anak yang lebih lengkap, fasilitas ini pasti menjadi fasilitas yang sangat komplit untuk liburan keluarga. Oke travelers, terima kasih sudah mengikuti saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.